Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radiatul Ulia, saya dari kelas 4A Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi, manajemen, hubungan organisasi dan manajemen. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat sumber daya yang ada di dalamnya. Organisasi menurut para ahli Dahlan Al-Bari, organisasi merupakan pengaturan dan penyusunan bagian-bagian tertentu hingga menjadi satu kesatuan aturan dan susunan dari berbagai bagian sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan gabungan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, Cesar Albernan. Organisasi merupakan sebuah sistem kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu aktivitas yang di dalamnya memerlukan komunikasi dan pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya, Richard Short. Organisasi merupakan suatu kolektivitas yang disengaja dan bentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang didasarkan pada asas kelangsungan. B. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen menurut para ahli Dr. Haji Malayu SP Hasibuan adalah sebuah seni atau ilmu untuk mengatur dan memproses sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber lainnya. Sumber-sumber tersebut diproses dan diatur demi mencapai tujuan tertentu. Menurut Milen adalah kepemimpinan untuk melancarkan pekerjaan yang dilakukan. Proses ini dilakukan dengan mengorganisir dengan cara formal orang-orang yang ada di dalamnya dan menjadikannya sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Andrew Sikula, manajemen merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan, memberi motivasi, komunikasi, dan mengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk mengolah sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya itulah kemudian tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa secara efisien. C. Hubungan organisasi dan manajemen. Manajemen adalah proses kegiatan pencapaian tujuan melalui kerjasama antar manusia. Rumusan tersebut mengandung pengertian adanya hubungan timbal balik antara kegiatan dan kerjasama di satu pihak dengan tujuan di pihak lain. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka perlu dibentuk suatu organisasi yang pada pokoknya secara profesional dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang dipersatukan dalam suatu kerjasama yang efisien untuk mencapai tujuan, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi organisasi adalah sebagai alat dari manajemen untuk mencapai tujuan. Jadi, dalam rangka manajemen maka harus ada organisasi, demikian eratnya dan efek dan kekalnya hubungan antara manajemen dan organisasi. Soal yang kedua, jelaskan pentingnya tujuan dan manfaat manajemen dalam suatu perusahaan. Tujuan dan manfaat manajemen dalam suatu perusahaan. Tujuan 1. Mendapat hasil maksimal dan upaya dan sumber daya minimum. Maksudnya, manajemen mengutamakan efektivitas dan efisiensi upaya dan sumber daya secara maksimal dan optimal. Yang kedua, meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi. Maksudnya, efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pembusukan, pemborosan, dan semua jenis kerusakan yang pada gilirannya mengarah pada penghematan waktu, usaha, serta uang.
Selanjutnya, kesejahteraan maksimum untuk pemimpin maupun karyawan. Maksudnya, manajemen memastikan kelancaran dan koorganisasi fungsi perusahaan. Hal ini untuk membantu dalam memberikan manfaat maksimal kepada karyawan. Selanjutnya, perbaikan manusia dan keadilan sosial. Maksudnya, adanya manajemen berfungsi sebagai alat peningkat serta perbaikan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan manajemen memastikan standar kehidupan yang baik. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, membantu manajer dan para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan efektif. Yang kedua, mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses yang menyeluruh. Proses tersebut tentunya harus dilaksanakan sesuai fungsi manajemen. Yang ketiga, manajemen akan memudahkan kita untuk menyajikan kerangka kerja untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga target pun akan lebih mudah untuk ditentukan. Yang keempat, membantu proses alokasi sumber daya yang efektif. Yang kelima, mendorong tumbuhnya sikap profesional dalam diri setiap anggota organisasi yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas. Soal yang ketiga, untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi, jelaskan bagaimana proses manajemen dijalankan. Proses manajemen dijalankan, yang pertama, merencanakan atau planning. Planning dilakukan untuk manajer. Proses manajemen ini mencakup upaya memikirkan rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajer akan membuat rencana dengan berbagai metode serta tindakan. Dalam perencanaan tersebut, manajer harus memikirkan strategi dan taktik yang akurat. Yang kedua, mengorganisasi. Organizing adalah proses pengaturan serta pengalokasian tugas dan wewenang dilakukan oleh manajer kepada karyawan atau anggota perusahaan. Manajer akan mengatur tugas dan wewenang pada karyawan sehingga mereka dapat mencapai tujuan perusahaan. Tanpa pengorganisasian yang baik, perusahaan tidak akan beroperasi secara maksimal atau kalah dari pesaing. Pengorganisasian bertujuan memastikan perusahaan tetap berfungsi secara efektif dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, memimpin adalah proses pengarahan dan pemberian motivasi kepada karyawan untuk melaksanakan tugas yang diberikan manajer. Dalam hal ini, manajer akan memandu dan memberi motivasi kepada karyawan atau anggota perusahaan agar melaksanakan tugasnya demi mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya, mengendalikan adalah upaya manajer untuk memeriksa serta memastikan bahwa semua aktivitas dan tugas yang diberikan berjalan sesuai dengan rencana. Pada dasarnya, proses controlling bertujuan untuk memastikan bahwa ketiga fungsi lainnya berjalan tepat dan sesuai rencana, sehingga perusahaan benar-benar mencapai tujuannya. Soal yang keempat, jelaskan jenis-jenis struktur organisasi, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dan kekurangan jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama, organisasi staf. Dalam organisasi dibentuk satuan organisasi staf yang berperan membantu pimpinan. Yang kedua, organisasi staf ini berasal dari berbagai spesialisasi dalam teknologi ahli. Tergolong ahli merupakan
bentuk pembangunan lebih lanjut dari organisasi lini. Yang kedua, organisasi staf dibentuk karena organisasi lini. Terdapat perbedaan nyata antara pemimpin dan pelaksanaan. Peran pemimpin sangat dominan. Yang ketiga, segala kendali di tangan pemimpin melalui pengaturan pemerintah. Yang keempat, biasanya pemimpin sekaligus pemilik. Yang kelima, jumlah anggota utamanya terbatas dan perangkatnya sedikit. Selanjutnya, kompleksnya masalah dan pemindahan bisa menyelesaikan semuanya. Selanjutnya, bantuan berupa nasihat tertapu keputusan eksekusi ada pada pimpinan. Yang ketiga, organisasi lini dan staf. Bentuk campuran dari organisasi lini dan staf. Yang B, peran staf untuk terbatas pada pemberian nasihat saja, tetapi juga tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang C, merupakan bentuk lebih lanjut dari perkembangan organisasi staf. Keuntungan dan kerugian dari jenis-jenis organisasi ini. Yang pertama, organisasi lini, keuntungannya pengembalian keputusan cepat, terjaminnya kesatuan pemerintah, pengawasan dan keorganisasi lebih mudah. Kelemahannya, keputusan yang diambil satu orang cenderung kurang sempurna, butuh pemimpin yang berwawasan luas dan berwibawa. Yang kedua, organisasi staf. Keuntungannya, kualitas keputusan lebih baik karena ada masukan dari kalangan ahli. Kerugian, keputusan dapat lebih lama dan kemungkinan menghambat pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, organisasi lini dan staf. Keuntungan, kualitas keputusan lebih baik karena ada masukan dari banyak orang. Tanggung jawab pemimpin berkurang, mendorong pengembangan bakat dan disiplin diri serta tanggung jawab anggota. Kekurangannya, keputusan lebih lama dan kemungkinan menghambat pelaksanaan kegiatan jika staf-staf tidak mengetahui watak kewenangan. Soal yang kelima, dalam manajemen ada 3 level, yaitu lower, middle, dan top management. Jelaskan peran dan keterampilan yang diperlukan masing-masing level. Kelebihan dan kekurangan jenis-jenis struktur organisasi. Manajemen tingkat puncak atau top manajemen. Manajemen tingkat puncak adalah tingkat manajemen paling tinggi dalam sebuah perusahaan dan memiliki tanggung jawab langsung terhadap pemimpin perusahaan. Manajemen tingkat ini, keahlian yang diperlukan adalah keahlian dalam hal komunikasi, pengembangan keputusan, konseptual, manajemen waktu, manajemen global, dan pada tingkat ini juga mereka memiliki tingkat otoritas tinggi dalam perusahaan. Orang yang menempati tingkat ini adalah direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Manajemen tingkat puncak bila dilihat secara jumlah memang paling sedikit dibanding manajemen tingkat menengah atau bawah. Hal ini karena tanggung jawab mereka lebih tinggi dan secara penuh atas keseluruhan jalan organisasi. Manajemen puncak sangat berhak dan memilih, mengangkat serta memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Peran manajemen puncak. Yang pertama, beberapa tugas manajemen puncak antara lain menyusun serta menetapkan. Yang kedua, mengatur manajemen yang ada di bawah posisi manajemen puncak. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang selanjutnya, tanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Manajemen tingkat menengah atau middle management. Manajemen tingkat menengah adalah manajemen yang berada di bawah manajemen tingkat puncak. Untuk
Untuk manajer tingkat menengah biasanya ditempati oleh para manajer bagian operasional dan dari mulai pemasaran, personalia, produksi, dan keuangan. Masing-masing manajer pada tingkat menengah inilah yang paling bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan perusahaan yang terkait dengan kegiatan operasional tersebut dan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebajikan yang ditetapkan oleh manajer tingkat atas serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Orang-orang yang biasanya menempati posisi ini biasanya terdiri dari para manajer, kepala divisi atau departemen, atau kepala cabang. Keahlian yang harus mereka kuasai adalah keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan juga teknikal. Peran manajemen menengah. Beberapa tugas manajemen menengah antara lain: yang pertama, melaksanakan perintah, rencana, serta kebajikan yang telah ditetapkan manajemen puncak. Memberikan saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. Berkomunikasi dengan manajemen puncak serta manajemen tingkat bawah. Selanjutnya, mengkoordinasi seluruh kegiatan semua departemen. Mempersiapkan rencana jangka pendek, biasanya disusun hanya untuk 1-5 tahun. Bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direksi atau CEO perusahaan. Memiliki keterbatasan tanggung jawab dan wewenang karena merupakan perantara manajemen puncak dengan manajemen yang lebih rendah. Manajemen tingkat pertama ini adalah manajemen yang tingkatnya paling rendah dalam sebuah perusahaan. Untuk tingkat pertama atau supervisi bertugas sebagai pembantu manajemen operasional untuk mengawasi para tenaga teknis dan buruh agar pekerjaan yang dibebankan kepadanya tidak terbengkalai. Orang-orang yang biasanya berada di tingkat ini terdiri dari para Keahlian utama yang perlu dimiliki dalam level ini adalah keahlian komunikasi, pembelian keputusan, manajemen waktu, dan teknikal. Kemampuan keputusan hampir tidak dibutuhkan pada tingkat ini. Peran manajemen tingkat pertama. Yang pertama, menginformasikan keputusan yang telah diambil manajemen kepada karyawan atau peran pekerja, lalu juga memberi informasi mengenai kinerja, perasaan, kesulitan atau hambatan, tuntutan ataupun hal lain dari para pekerja. Menyusun rencana harian, mingguan, dan bulanan. Mereka tidak menyusun secara jangka panjang. Mengarahkan serta mengendalikan para karyawan. Mengembangkan akhlak serta moral para karyawan. Menjaga hubungan baik antara manajemen tingkat menengah dan para karyawan. Soal yang keenam, kemajuan perusahaan. Salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh adalah sumber daya manusia. Jelaskan bagaimana proses rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia yang baik. Proses rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pengembangan SDM yang baik untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional. Kunci utamanya terletak pada proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan calon pegawai. Tujuan rekrutmen adalah untuk menyediakan sekelompok calon karyawan yang berkualitas sejalan dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan. Langkah-langkah proses rekrutmen. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen.
Yang ketiga, pasang lowongan. Yang keempat, proses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Yang kelima, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Soal yang ketujuh, budaya organisasi adalah suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang berlaku bagi seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Setiap perusahaan atau organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Sehat atau tidaknya budaya itu tergantung output yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sehat atau tidaknya budaya organisasi itu bisa dilihat dari berbagai aspek, ataupun nilai-nilai budaya organisasi diterjemahkan sebagai filosofi usaha, asumsi dasar, slogan atau moto organisasi, tujuan umum organisasi, dan prinsip-prinsip menjalankan usaha. Soal yang ke-8, jelaskan pentingnya budaya organisasi dan pengaruh terhadap perusahaan. Pentingnya budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lain. Pengaruhnya, budaya perusahaan atau organisasi tersebut berperan penting dalam menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan. Budaya perusahaan merupakan fondasi yang berisi norma-norma, nilai-nilai, cara kerja karyawan, dan kebiasaan yang bermuara pada kualitas kinerja organisasi Anda. Soal yang ke-9, dalam proses manajemen dijalankan oleh para manajer pada seluruh tingkatan manajemen melalui pelaksanaan keseluruhan fungsi-fungsi manajemen. Jelaskan bagaimana konsep kepemimpinan yang efisien dan efektif bagi seorang manajer atau pemimpin. Konsep kepemimpinan yang efisien dan efektif bagi seorang manajer atau pemimpin. Kepemimpinan efektif mendapatkan sebuah kepemimpinan yang dibawakan oleh seorang pemimpin yang berwibawa dan bijaksana dalam mempraktekkan strategi kepemimpinannya agar mewujudkan visi misi yang dipegang teguh oleh dirinya dan tim serta membawa banyak orang ke arah yang lebih baik. Ciri-cirinya yang pertama, jelas visi yang bisa dicapai. Seorang yang menginspirasi dan memotivasi tim mereka dan mewujudkan menjadi suatu hal yang realitas. Hal ini tidak hanya membutuhkan passion atau sebuah visi, tetapi juga kejelasan dalam komunikasi dan kecerdasan, juga pengalaman yang penting untuk menjalankannya. Ciri-ciri seorang pemimpin yang memiliki karakteristik seperti ini adalah diskusi banyak orang. Yang kedua, kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi. Yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi. Yang keempat, kerelaan untuk menerima tanggung jawab. Dan soal ke-10, kepemimpinan adalah kemampuan menggerakkan orang untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Hal tersebut berhubungan langsung dengan gaya kepemimpinan. Jelaskan jenis-jenis gaya kepemimpinan yang Anda pahami dan kelebihan serta kekurangan. Jenis-jenis kepemimpinan serta kelebihan dan kekurangannya. Tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan. Tipe operator atau autokratis dan dominator. Dalam tipe ini, pemimpin bertindak diktator pada bawahannya, cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan kelompoknya. Di sini,
Kewajiban dari bawahan adalah untuk mengikuti dan menjalankan pemerintah. Tidak boleh ada saran dan bantahan dari bawahan. Mereka diharuskan patuh dan setia secara mutlak kepada pimpinannya. Kendali penuh ada pada pemimpin atau bersifat satu arah. Contoh pemimpin. Kelebihan. Keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin, tidak ada bantahan dari bawahan. Pemimpin yang bersifat otoriter pasti bersifat tegas, sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan, maka pemimpin tidak segan untuk menegur, mudah dilakukan pengawasan. Kelemahannya, suasana kaku, mencekam dan menakutkan karena sifat keras dari pemimpin menimbulkan permusuhan, keluhan dan rawan terjadi pemindahan karena bawahan tidak merasa nyaman. Bawahan akan merasa tertekan karena apabila terjadi perbedaan pendapat, pemimpin akan menganggapnya sebagai pembangkang dan kelicikan. Kreativitas dari bawahan sangatlah minimum karena tidak diberikan kesempatan mengajukan pendapat. Mudahnya melarikan kubu oposisi karena dominasi pemimpin yang berlebihan. Disiplin yang terjadi seakan-akan karena ketakutan dan hukuman, bahkan pemecatan dari atasan. Pengawasan dari kepemimpinan hanya bersifat mengontrol apakah pemerintah yang diberikan sudah dijalankan dengan baik oleh anggotanya. Tipe demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari pemerintah otoriter. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta jika tidaklah kaku seperti majikan dan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dan mengajarkan tugas. Pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya. Kelebihannya, hubungan antara pemimpin dan bawahan humoris dan tidak kaku. Keputusan dan kebijakan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan perannya. Mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya. Bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan sejalan. Kelemahannya, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Tipe karismatik. Tipe kepemimpinan karismatik memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain. Maka tidaklah heran apabila memiliki pengikut atau masa yang jumlahnya besar. Sifat karismatik yang dimiliki adalah karunia dari Tuhan. Pemimpin karismatik bisa dilihat dari cara mereka berbicara, berjalan maupun bertindak. Kelebihannya, dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas, dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat, bisa mendapatkan pengikut dan dengan masa yang besar karena sifatnya yang berkarisma sehingga bisa dipercaya. Menyadari kelebihannya dengan baik sehingga bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Kelemahannya,
dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas. Selanjutnya, tipe militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formal, menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan pemerintah, menggunakan pangkat dan jabatan dalam mempengaruhi bawahan untuk bertindak. Kelebihan: tegas dan tidak memiliki keraguan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi. Bawahan akan merasa aman dan terlindungi. Kelemahannya: suasana cenderung kaku karena lingkungan yang formal. Pemimpin sukar dalam menerima kritikan dan saran dari bawahan. Bawahan akan merasa tertekan dan tidak nyaman karena banyak aturan dan sifat keras dari pemimpin. Tipe kepemimpinan menurut Hesse and Blanchard atau situasional. Ada 4 tipe kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan yang tinggi, pengarahan dan rendah dukungan dirujuk sebagai instruksi karena gaya ini dicirikan dengan komunikasi satu arah. Pemimpin memberikan batasan peranan pentingnya dan memberitahu mereka tentang apa, bagaimana, bila mana, dan di mana melaksanakan berbagai tugas. Kelebihan: pemimpin memiliki sifat yang tegas dan cepat. Kekurangannya: bawahan cenderung bersifat fasib karena keputusan diambil sepenuhnya oleh pemimpin. Bawahan merasa diawasi dan ketat dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat menimbulkan ketakutan apabila melakukan kesalahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.